pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
calon guru penggerak angkatan keempat. Kita masuki sesi yang berikutnya adalah dari pemateri yang ketiga, yaitu Ibu Nita Rosmayani SPD dengan judul materi Kebutuhan Dasar Manusia. Kepada Ibu Nita Rosmayani kami persilahkan untuk memberikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Selamat siang. Mohon izin saya Bapak Ibu, saya narasumber ketiga untuk kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. 10 jari saya angkat kepada Bapak Ibu guru saya, karena bagaimanapun Bapak Ibu guru adalah tetap Bapak dan Ibu guru saya di hati saya. Terima kasih untuk jasa Bapak Ibu, karena saya di sini berdiri juga berkat mungkin doa dari Bapak Ibu. Hari ini inilah yang bisa kami persembahkan untuk SMA Negeri 1 Besitang. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Besitang beserta Wakasek dan Bapak Ibu guru yang hadir mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini. Oke Bapak Ibu, boleh saya cek soundnya? Bapak Ibu masih semangat? Sekali lagi saya tanya, semangat? Bapak Nasrul masih semangat? Lebay kali. Janganlah. Iya. Semangat. Pak Soli masuk dengan semangat bawa segelas kopi ya Bapak Ibu. Semangat terus. Lebih semangat yang tua daripada yang muda. Iya. Luar biasa pada ibu guru senior ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya. Padahal saya tahu ini jam-jam ngantuk, jam-jam kita tidur. Izinkan saya untuk menyampaikan materi saya. Sebelumnya saya mau cek konsentrasi dulu ya Bapak Ibu. Boleh dibuka Pak Guntur gamesnya? Iya. Oke. Jadi di sini ada tebak warna. Boleh disebutkan. Di situ ada warna Kuning. warna kuning. Iya. Berarti udah konsentrasi semua, saya tutup. Masih konsen. Masih konsen. Boleh dibuka lagi warna apa? Hitam. Biru. Ada Bapak Ibu, ini warna apa? Kita mau warna ungu. Iya benar, warna ungu. Lagi ada warna? Ada warna apa lagi? Hijau. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua karena semangat dan konsentrasi. Ya, baik Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini bukan mata pelajaran yang ada di sosial maupun di sosiologi. Iya, materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Boleh next Pak Guntur? 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita tujuannya tercapai, kemudian keinginan kita tercapai, sesuatu yang akan kita capai itu dapat, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang, bahagia. Berarti ketika udah senang, bahagia, melakukan hal apapun ada beban atau seakan-akan tidak mau melakukan? Tidak ada beban. Berarti hal apapun yang ditanggung jawab dia akan dikerjain. Kalau itu bahagia. Kenapa bisa bahagia? Karena kebutuhan Bapak Ibu atau kebutuhan kita semua sudah terpenuhi. Kenapa bisa anak murid itu tidur di kelas? Kenapa bisa anak murid itu tidak antusias dalam belajar? Mungkin saja di dalam kebutuhannya 5 kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi dalam dirinya, sehingga dia mengulah. Iya. Mungkin hari ini kita yang
cinta. Apa mau sambungannya? Iya. Itu kalau hidup tanpa cinta, cinta dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang lima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan kesenangan itu yang memang sudah jadi kebutuhan pokok bagi kita. Untuk senang, untuk bahagia itu bukan hal yang primer, tapi itu bukan hal yang sekunder, tapi sudah primer. Next Pak Guntur. Iya. Sebelumnya saya ada pertanyaan romantik. Boleh Pak tahan? Saya minta untuk membacakannya. Kira-kira kelihatan nggak Pak? Kira-kira nampak Pak? Harus pindah. Boleh Pak, pindah juga boleh. Kira-kira pertanyaan pertama. Ya, boleh dibaca Pak? Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Reza? Ibu Weni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Reza malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Reza coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan berjalan di papan tulis. Reza pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Reza hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Reza, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Reza pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Reza. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Weni, Reza hanya menjawab, "Nggak tahu Bu." Ibu Weni pun menjawab, "Gimana sih Reza? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, nggak kasihan sama ibu." Dan Reza pun diam membisu. Terima kasih. Oke Bu, ada 2 pertanyaan yang saya sajikan di sini. Pertanyaan pertama dan kedua. Ini masih pertanyaan pertama. Kira-kira ini masalahnya di sekolah orang atau sering kita hadapi ya Bapak Ibu? Sering dihadapi gitu ya. Iya. Makanya saya masukkan Bu di sini, namanya yang berperan adalah Reza dan gurunya Ibu bahasa Inggris. Karena ini masalah kita sehari-hari yang kita hadapi di kelas. Sebenarnya si Reza ini kalau melihat kebutuhan dasarnya, si Reza ini lagi kurang kebutuhan apa sih Bapak Ibu? Sehingga dia tidak maksimal dalam belajarnya. Nggak senang. Oke, yang jawab nggak senang? Yang kebutuhan, kesenangan, semua sepakat. Reza ini kurang bahagia, kesenangan, Kasih cinta dan kasih sayang. tidak tertarik. Jadi kebutuhan apa tuh? Apa itu? Saya ulangnya. Ini kebutuhan tadi ada 5 Bu. Kasusnya sudah kita kasih. Ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dari kasus tersebut si Reza tadi kurang apa ya? Kebutuhan dasarnya cinta dan kasih sayang Bu Yuni. Bu Yuni jawab cinta dan kasih sayang. Yang lain? Kebebasan. Yang lain? Penguasaan. Kalau kalian? Penguasaan ya Bu. Boleh Bu dijelaskan? Semuanya
yang dia sampaikan, dia menjawab tidak tahu, kemudian si guru memberikan statement seolah menjas siswa tersebut karena dia nggak bisa. Makanya di sini menurut saya Reja kurang penguasaan. Penguasaan, oke. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tiara? Iya. Untuk anak-anak tadi, Bapak, jawaban Bapak kebutuhan sama. Kebutuhan penguasaan. Bu Nafi juga kebutuhan ke penguasaan. Bu Yuni sama Bu Tina, cinta dan kasih sayang. Bu Fauzia, kebebasan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita set dulu jawabannya. Jadi ada yang jawab cinta dan kasih sayang, penguasaan dan juga kebebasan. Ya. Sebelum kita jawab, kita akan bahas dulu apa sebenarnya kebutuhan 5 tersebut. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Biasa ya Bu, untuk bertahan hidup kita butuh makan, minum, rumah, termasuk juga kebutuhan untuk seks. Ya, seperti itu. Lanjut, next. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini adalah kebutuhan untuk diterima di dalam kelompok. Ketika kita sudah mendapatkan cinta dan kasih sayang, berarti kita diterima dalam kelompok tersebut. Tapi kalau kelompok tersebut tidak menerima kita, maka tidak terpenuhi cinta dan kasih sayang. Di sini bisa dalam bentuk perhatian. Kebutuhan ini juga terhubung dengan keluarga, pasangan hidup, teman kerja maupun kelompok kita bergabung. Lanjut. Di sini adalah kebutuhan penguasaan. Ini tadi ya Bu, jawaban Bu Dara. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kira-kira si Reja tadi ada tak kemampuannya ya? Nggak ada. Kemampuan ya, dia tuh sebenarnya mau. Misalnya seperti ini Bu, saya contohkan untuk penguasaan. Kalau di sini kan kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi ketika anak itu punya prestasi, sesuatu dia buat untuk yang lebih baik, mengarah ke positif, dia sebenarnya lagi butuh kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Misalnya seperti ini saya contohkan. Ada anak kita yang lulus paskibra kabupaten. Dia kembali ke sekolah. Mungkin ada nilai yang gak kita penuhi. Nilai apa? Penguasaan. Lupa kita mengapresiasinya. Terkadang suka seperti itu ya Bu. Sebenarnya anak itu dalam hati masih mengharap loh gurunya bilang, selamat ya nak, udah bawa nama semantang sampai ke kabupaten. Terkadang mungkin dengan banyaknya pekerjaan kita gak penuhi kebutuhan anak ini. Itu untuk contoh penguasaan. Lanjut, kebebasan. Tadi Bu Fauzia ada jawab kebebasan Ibu. Jadi maksud Ibu, kalau menurut Ibu si Reja tadi kita bebaskan untuk tidur atau gimana? Kan tadi kebutuhan kebebasan nih. Sementara si Reja tadi tidur. Maksudnya bebas untuk menyuruh Reja boleh tidur atau kebebasan yang bagaimana? Kira-kira. Kalau menurut Bu Fauzia gimana? Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka suka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh. Ya, kita set untuk kebutuhan akan pilihan. Tadi Bu Fauzia jawabnya itu. Ya, berarti ketika murid itu merasa lebih suka main games daripada ikut pelajaran kita, mungkin kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Karena anak yang kurang kebutuhan kebebasannya, dia akan coba-coba cabut, coba-coba main game. Karena dia lagi butuh pilihan. Jadi kalau kita jumpa kasus yang seperti ini, ketika anak lagi butuh kebebasan, maka ibu kasih dia pilihan. Oke, lanjut. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang.
Ya, bisa jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Ya, udah kita bayangkan kalau hidup kita tuh gak pernah tertawa, gak pernah bahagia. Ya, rasanya apa lagi gitu? Untuk apa lagi gitu? Kalau kebutuhan kesenangan tidak terpenuhi. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tingkat tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Maka keywordnya apa Bu? Kuncinya biar anak-anak bahagia, biar senang. Tadi di situ dikatakan ketika dia sudah bahagia, dia bakal bisa konsentrasi tinggi. Maka ciptakan kelas yang bahagia. Untuk apa? Ketika sudah bahagia bisa meningkatkan konsentrasi anak. Itu bukan kata saya, tapi kata si Glaser. Di situ tokohnya. Iya. Jadi di sini kita jawab untuk pertanyaan yang tadi. Tadi kita udah tahu. Si Reja berarti di sini tukang tidur. Ya. Berarti ada kebutuhan cinta dan kasih sayang yang kurang. Dia mau diperhatiin. Dan satu lagi adalah kebutuhan kebebasan. Dia butuh untuk dikasih pilihan. Misal dia tidak suka dengan disuruh ke depan, jangan paksa. Kasih dia pilihan. Karena kebutuhan yang lagi kurang sama dia itu adalah kebutuhan kebebasan. Kasih dia pilihan. Kamu kurang tertarik dengan belajar untuk menulis di papan tulis, mungkin dia karena nggak paham. Kamu saya kasih listening ya, mendengarkan musik, vocabnya yang udah dapat kamu kumpulkan ya sama saya, gitu. Artinya kita kasih dia pilihan. Oke, lanjut Bu Ais. Itu untuk 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Dan yang kelima, tidak ada yang benar jawabannya, karena jawabannya ada 2. Cinta dan kasih sayang dan kebebasan. Lanjut yang kelima, posisi kontrol. Jadi di dalam kita menghadapi anak-anak juga kita bisa membuat 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apa saja 5 posisi kontrol tersebut? Yang pertama adalah penghukum. Iya, boleh dibaca Bu Elvi? Kira-kira guru sebagai penghukum itu gimana ya? Baca gitu kan? Iya, penghukum. Penghukum, seorang penghukum biasa bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Makanya ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Maaf Bapak Ibu, ini memang posisi kontrol. Jadi penghukum ini tadi dikatakan kalau penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau berarti bisa dari bahasa atau ucapan. Kemudian di situ ada contoh-contohnya, sudah dibacakan Bu Nelvi tadi. Kemudian di situ guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Dia nggak menerima cara lain. Ada pun dibilang merdeka belajar, ada pun dibilang model pembelajaran lain. Dia tetap dengan cara dia, karena dia yakin dengan cara dia cuma murid bisa menerima pelajaran. Ya. Dan di dalam posisi kontrol penghukum adalah cara terakhir. Jadi kalau bisa sudah terakhir barulah mulai keluar kata-kata seperti penghukum. Kalau bisa ini pilihan terakhir. Begitu Bapak Ibu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Boleh Pak Sori saya minta tolong dibacakan? Bisa. Kacamata Pak. Kamu sih sehat Pak.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu ya kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Iya. Terima kasih Pak Suri. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak. Iya. Posisi kontrol yang kedua yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi jujur Bu, saya pribadi sering juga dipakai posisi kontrol yang ini. Lembut-lembut busuk jantung. Iya, lembut-lembut berdarah dingin. Ya. Jadi di posisi ini murid ternyata mereka merasa tidak berharga ketika kita terapkan ini. Kemudian mereka merasa kalau mereka telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Mungkin pakai nada yang lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kenapa kok kayak gitu? Gak kasihan sama ibu. Biasanya kita sering lembut, tapi nusuk ke dalam. Jadi itu ada pengaruh psikologisnya sama anak. Dia merasa dirinya jadi gak berharga. Dia merasa mengecewakan. Ya, seperti itu. Lanjut posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Kalau ini udah bisa dikatakan asik kalau kita bisa sebagai teman. Iya, supaya baca dulu. Iya, kita baca. Oh ya, boleh monik kalau dibaca. Teman. Kalau ke depan, oke Ibu. Ke depan Ibu, ke depan. Dekat-dekat dikit. Iya, dekat-dekat. Menikah sidaya, ini enak. Kurang nampak juga nih ya. Depok kayak gitu. Iya, dari mana nih? Dari semuanya kan. Bisa dilihat dari teman. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menjadi menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pun bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini. Iya, sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak, Ibu, teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Iya. Terima kasih Bu Moni. Terima kasih Bu. Iya. Mantap sih dah. Iya. Ini posisi ketiga. Kalau kita posisi kontrolnya mengambil sebagai teman kepada murid. Ayolah bantu Bapak. Gak ingat, Bapak kan pernah bantu kamu. Kok kamu buat lagi? Tuh, seakan-akan kita jadikan dia teman. Tapi ada juga hal negatifnya. Di sini murid itu kalau tidak dibantu seakan-akan gurunya udah gak kayak kawannya lagi dianggapnya seperti itu. Dan yang keempat adalah monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan
sebenarnya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi kalau di sini posisi pemantau hanya memonitori si anak tanpa kita yang mencarikan solusinya, dia menemukannya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini biasa kita buat ya, misalnya tidak siap tugas berapa kali, berarti kita hanya mau monitor atau memantau murid tersebut. Lanjut yang terakhir, posisi yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kalau ini biasanya untuk anak-anak yang bisa diajak bekerja sama, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi. Jadi bisa kalau sudah manajer, dia kontrol muridnya itu bisa sebagai teman, bisa juga sebagai monitor, namanya manajer. Ya, jadi posisi terbaik yang paling baik di antara 5 posisi ini adalah sebagai manajer. Adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan. Kemudian seorang manajer ini menanyakan kembali dengan keyakinan keras yang udah disepakati dibuat. Kan tadi menimbulkan nilai-nilai keyakinan, ya. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Seperti saling menghargai misalnya. Anak tersebut tidak menghargai, kita tanyakan dulu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi bukan kita yang menawarkan, kita hanya menawarkan, bukan kita yang memutuskan. Jadi kalau kamu hari ini tidur di kelas, misalnya seperti itu, kalau kita mau ngambil posisi manajer, apakah kamu bersedia memperbaikinya untuk kasus Reja tadi? Tapi Bu Weni tadi tidak menanyakan itu ya sama Reja, dia tidak menanyakan. Iya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi manajer itu cuma memantau gitu. Makanya posisi manajer tadi bisa sebagai teman, bisa sebagai monitor atau pemantau untuk menjadikan anak tersebut tahu anak ini solusinya mau yang bagaimana. Kita hanya menawarkan. Lanjut guys. Oke, pertanyaan yang kedua dari kasus apa yang diambil oleh Ibu Weni di dalam kasus Reja ini? Tadi juga yang tidur di iya, posisi kontrol apa? Kira-kira maksud saya gini, kita analisis kasus yang tadi itu pakai posisi apa ya? Iya. Oke, ini tadi ada kasus Reja, kemudian Bu Weni tadi udah ngambil posisi kontrolnya. Kalau kita analisis kasus Reja ini, kira-kira Bu Weni lagi ngambil posisi kontrol yang mana nih? Iya, yang nomor 2, membuat orang merasa bersalah. Iya. Oke Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang menjadi kebutuhan mutlak bagi kita di setiap individu, dan 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan untuk mengontrol tindakan anak-anak atau perlakuan anak-anak. Dan yang terakhir itu tingkatan paling bawahnya adalah penghukum. Itu sudah terakhir, pilihan terakhir. Kalau dari 1 sampai 4 sudah tidak bisa lagi, maka pakai penghukum. Tapi kalau misalnya hal yang disarankan dari 5 posisi kontrol tersebut, pakailah kalau kita itu bisa sebagai seorang manajer. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam sosialisasi budaya positif tentang kebutuhan dasar manusia dan 5 teori kontrol. Saya buka sesi pertanyaan untuk 3 orang aja ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ada nggak pertanyaannya?
memberikan kesempatan kepada kami peserta untuk membuat atau memberikan pertanyaan atau berupa masukan. Saya mengalami hal seperti Reza sebagai guru. Pernah saya ketika proses pembelajaran siswa tidur, entah kenapa saya nggak marah. Jadi saya biarkan saja dia tidur. Terus saya bilang sama teman-temannya, nanti kalau lonceng kebetulan jam terakhir, masa kami sudah nyanyi, nggak ada tergerak sedikit pun untuk bangun, sudah nyanyi satu kelas, dia tidur sampai basah. Nah, jadi dalam pikiran saya seperti ini, mungkin dia begadang ada yang positif ada yang negatif, mungkin dia bekerja, bisa aja kan dia bekerja malam, mungkin tak sampai itulah dalam benak saya, entah yang benar entah enggak, saya pun kurang tahu, tapi saya biarkanlah dia nggak marah. Saya memang ketika itu karena saya sudah nyanyi nggak mungkin marah, sudah represi kan, saya bilang biarkan aja sampai bel, kalau dia nggak dengar kita pulang. Ternyata benar, sampai pulang lonceng dia nggak bangun, kami pulang. Jadi maksud saya Bu, apakah tindakan saya ini benar atau salah menurut yang sudah Ibu sampaikan tadi? Posisi manakah itu di antara yang 5 tadi yang saya lakukan? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Monik untuk pertanyaannya, luar biasa ya. Ternyata masalah tidur anak di kelas itu banyak juga yang mengalami ya Bu. Banyak ya. Kalau ditanya benar atau tidak ya apa yang sudah Ibu lakukan, saya juga di sini menjawabnya sesuai dengan materi yang saya sampaikan saja ya Bu. Iya. Sebenarnya kalau ditanya salah atau benar, seharusnya kita telaah dulu Bu. Si anak ini kebutuhannya lagi kurang kebutuhan apa ya? Tadi kayak Ibu bilang, mungkin dia kerja sampai malam, mungkin mamanya itu pulang kerja langsung tidur. Nggak ada yang nanya dia Bu. Berarti kebutuhan cinta dan kasih sayang itu udah tergadaikan Bu. Ya, nggak kita tanya dulu dia, udah kita tinggalkan aja dia pulang. Tadi kan seperti itu ya Bu kasusnya. Mungkin, iya. Mungkin di saat posisi itu si anak lagi kurang kebutuhan cinta dan kasih sayangnya. Tadi kan sudah saya katakan, kalau kebutuhannya terpenuhi, maka dia akan normal atau merasa bahagia, kemudian apapun itu pasti lancar saja dia mengikutinya karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Kenapa anak-anak itu yang rajin itu mau mengerjakan? Mungkin cinta kasih sayangnya terpenuhi, kebebasannya udah gitu. Kalau Ibu ambil posisi kontrol, kalau tadi menghukum juga nggak Ibu ambil, membuat anak merasa bersalah juga kayaknya tadi belum ada posisi kontrol yang dilakukan. Mungkin tadi saat seperti itu posisi teman juga boleh gitu Bu. Itu saran dari saya aja. Gimana Bu Moni? Terima kasih Bu. Iya. Yang lain ada Bu? Iya. Oke. Kalau tidak ada maka saya tutup materi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudah diwakili Taufik Bang Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu,
berkarakter itu kita berjuang dan harus berani terus torehkan prestasi. Saya yakin ini kita buat bukan berdasarkan rasa tertekan, tapi ini adalah surat pendapat yang telah kalian buat. Kemudian kita ambil dengan kesimpulan yang akan
dan saya tidak melakukan